Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Genre Teks, Ibu Dr. Mimin Sahmini, SSMPD, dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fatin Salsa Nabila dengan NIM 24210093. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil bab pembacaan buku yang berjudul Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester UAS. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita bersama-sama melihat bagaimana kekuatan pikiran bawah sadar ternyata bisa menjadi kunci kreativitas kita dalam menulis. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Kemampuan ini berperan dalam mengembangkan daya pikir, kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi secara tertulis. Menulis cerpen menjadi salah satu kegiatan yang dapat melatih mahasiswa untuk mengolah ide, menyusun cerita, menyampaikan pesan melalui karya sastra yang imajinatif. Namun, kenyataannya, kemampuan menulis cerpen mahasiswa masih tergolong rendah. Banyak mahasiswa belum mampu mengembangkan ide cerita secara optimal, menggunakan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat, serta menampilkan kreativitas dalam penulisan. Rendahnya kemampuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya latihan menulis, minimnya pemahaman terhadap struktur cerpen, dan penggunaan metode pembelajaran yang belum sepenuhnya mendorong keaktifan serta kreativitas mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan menulis cerpen secara efektif. Buku Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen dipilih karena membahas bagaimana pikiran bawah sadar dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar dan kegiatan menulis. Kajian difokuskan pada bab 2 dan bab 3, karena kedua bab tersebut menjelaskan tentang hipnosis dan manfaatnya dalam meningkatkan motivasi, konsentrasi, serta kreativitas. Melalui pembahasan tersebut, pembaca dapat memahami bagaimana teknik hipnosis dapat membantu mahasiswa lebih mudah menemukan ide dan mengembangkan kemampuan menulis cerpen. Materi ini relevan dengan perkuliahan karena memberikan pengetahuan tentang cara meningkatkan kemampuan belajar dan mengembangkan potensi diri. Selain itu, materi ini juga membantu mahasiswa memahami pentingnya motivasi, konsentrasi, dan pola pikir positif dalam proses belajar. Melalui pembahasan tersebut, mahasiswa dapat memperoleh wawasan baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan menulis maupun kemampuan akademik lainnya. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, deskripsi isi. Mendeskripsikan isi bab 2 dan bab 3 buku Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen. Yang kedua, analisis gagasan utama. Menganalisis gagasan utama yang disampaikan penulis. Yang ketiga, sintesis metode. Menjelaskan keterkaitan hipnosis dengan kreativitas menulis cerpen berbasis model sinektik. Yang keempat, meningkatkan wawasan tentang penerapan konsep otak bawah sadar dalam dunia pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 2 yang berjudul Dahsyatnya Hipnosis. Bab ini membahas konsep hipnosis serta perannya dalam mengoptimalkan pikiran bawah sadar untuk pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.
Penulis menegaskan bahwa anggapan hipnosis sebagai alat kejahatan, penipuan, atau cuci otak adalah keliru karena hipnosis hanya dapat berlangsung dengan persetujuan dan kerelaan individu. Dalam kondisi hipnosis, seseorang tetap sadar dan dapat menolak sugesti yang bertentangan dengan nilai pribadinya. Dalam dunia pendidikan, hipnosis atau hypnoteaching digunakan untuk membantu mahasiswa mengatasi berbagai hambatan, seperti rendahnya motivasi belajar, kesulitan memahami materi, rasa takut terhadap dosen, dan kurangnya kepercayaan diri. Metode ini bekerja dengan menanamkan sugesti positif ke dalam pikiran bawah sadar agar mahasiswa menjadi lebih fokus, rileks, kreatif, dan percaya diri. Bab ini juga menjelaskan bahwa pikiran manusia terdiri atas pikiran sadar 12% dan pikiran bawah sadar 88%. Pikiran bawah sadar dapat diprogram melalui 5 cara utama. Yang pertama, pengaruh figur otoritas. Yang kedua, keterlibatan emosi. Yang ketiga, pengulangan. Yang keempat, penguatan dari lingkungan. Serta yang terakhir, pengenalan dan pengelolaan emosi. Saat seseorang berada dalam kondisi trance, filter mental menjadi lebih terbuka sehingga sugesti positif lebih mudah diterima. Proses hipnosis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu induksi atau relaksasi, deepening atau pendalaman kondisi trance, pemberian sugesti positif, dan terminasi atau mengakhiri hipnosis. Dengan visualisasi dan sugesti yang tepat, hipnosis diyakini dapat membantu mengatasi berbagai masalah seperti kecemasan, fobia, kecanduan, stres, depresi, serta meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 3 yang berjudul Kreatif Menulis Cerpen. Bab ini membahas keterampilan menulis cerpen sebagai kemampuan berbahasa yang memerlukan kreativitas dan kemampuan mengembangkan ide menjadi karya yang menarik. Dalam praktiknya, pembelajaran menulis cerpen masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari faktor internal mahasiswa serta kurang optimalnya penerapan model pembelajaran oleh dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki minat terhadap sastra dan percaya bahwa sastra dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku. Namun, sekitar 85% mahasiswa mengalami kesulitan dalam menemukan, menuangkan, dan mengembangkan ide cerita. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya minat baca, rasa takut melakukan kesalahan, kurang percaya diri terhadap kualitas tulisan, serta anggapan bahwa menulis cerpen merupakan tugas yang berat. Akibatnya, karya cerpen yang dihasilkan seringkali kurang padu, kurang mendalam, dan memiliki konflik yang lemah. Sebagai solusi, penulis menawarkan penerapan model sinektik yang dipadukan dengan optimalisasi otak kanan dan teknik hipnosis. Model sinektik yang dikembangkan oleh William J.J. Gordon menggunakan analogi dan kiasan untuk merangsang kreativitas, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan empati, serta mendorong kerjasama antar mahasiswa. Model ini juga menekankan pentingnya lingkungan belajar yang nyaman, bebas tekanan, dan mendukung kebebasan berekspresi. Selain itu, integrasi teknik hipnosis dalam pembelajaran sinektik terbukti efektif, meningkatkan kreativitas mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa menilai metode ini menyenangkan dan membantu mereka lebih kreatif dalam menulis. Pengondisian melalui permainan, relaksasi, musik yang menyenangkan, dan video motivasi dapat meningkatkan suasana belajar yang nyaman sehingga mahasiswa lebih termotivasi untuk menghasilkan cerpen yang orisinal, berkualitas, dan bernilai tinggi. Selanjutnya ada gagasan utama. Gagasan bab 2
Hipnosis dan pemanfaatan pikiran bawah sadar dapat digunakan sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengatasi hambatan psikologis, serta membantu individu mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Gagasan bab 3, kreativitas menulis cerpen mahasiswa dapat ditingkatkan melalui penerapan mode pembelajaran sinektik yang dipadukan dengan teknik hipnosis untuk membantu mengatasi hambatan dalam menemukan dan mengembangkan ide. Sebagaimana karya lainnya, buku ini memiliki berbagai kelebihan dan beberapa aspek yang masih dapat disempurnakan. Pertama-tama, saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, buku ini menawarkan solusi inovatif dalam pembelajaran, yaitu melalui pemanfaatan hipnosis atau hypnoteaching dan model sinektik untuk meningkatkan kualitas belajar serta kreativitas mahasiswa. Yang kedua, buku ini berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa, baik dari aspek psikologis, motivasi, kepercayaan diri, maupun kemampuan berpikir kreatif. Yang ketiga, buku ini didukung oleh hasil penelitian dan pengalaman empiris, sehingga pembahasan memiliki dasar yang relevan dengan kondisi mahasiswa. Yang keempat, buku ini menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, buku ini juga memberikan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan oleh dosen. Dan yang terakhir, buku ini menekankan pentingnya peran pikiran bawah sadar dan kreativitas dalam menunjukkan keberhasilan akademik dan kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, beberapa konsep mengenai hipnosis serta pikiran bawah sadar belum disertai penjelasan ilmiah yang mendalam. Yang kedua, pembahasan cenderung menonjolkan kelebihan hipnosis dan mode sinektik, sementara keterbatasan atau risiko penerapannya kurang dibahas. Yang ketiga, efektivitas metode yang ditawarkan belum tentu sama pada setiap individu, karena setiap mahasiswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Yang keempat, kurang membandingkan metode yang digunakan dengan mode pembelajaran lainnya. Yang kelima, faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan belajar dan menulis belum dibahas secara menyeluruh. Dan yang terakhir, penerapan metode ini membutuhkan kemampuan khusus dari dosen, sehingga tidak semua pengajar dapat langsung mengimplementasikannya secara optimal. Selanjutnya ada relevansi kondisi saat ini. Pengelolaan pikiran, motivasi belajar, dan pengembangan kreativitas sangat penting dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan fokus akibat pengaruh media sosial, tuntutan akademik, dan tekanan psikologis. Karena itu, diperlukan suasana belajar yang nyaman, dukungan emosional, serta pola pikir positif untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Selain itu, kemampuan berpikir kreatif menjadi kebutuhan utama di era digital karena individu dituntut mampu menghasilkan ide baru, memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif. Peningkatan kreativitas dapat dilakukan melalui pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Teknik relaksasi, motivasi, serta pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa juga dapat mendukung proses belajar yang lebih efektif. Dengan demikian, pengembangan potensi diri, kepercayaan diri, dan kreativitas merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan pendidikan dan kehidupan masa kini. Jika dihubungkan dengan materi perkuliahan, buku ini sangat relevan dengan mata kuliah di bidang pendidikan, khususnya yang membahas strategi pembelajaran, pengembangan keterampilan berbahasa, serta penulisan kreatif. Pembahasan mengenai konsep hipnosis membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif,
sedangkan model sinektik dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan menulis mahasiswa. Selanjutnya, keterkaitan antar bab. Bab 2 membahas tentang hipnosis dan pikiran bawah sadar. Ditekankan pentingnya penguatan motivasi, konsentrasi, kepercayaan diri, serta pengurangan hambatan psikologis dalam proses belajar. Kondisi mental yang positif menjadi dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk lebih siap menerima pembelajaran. Sementara bab 3 membahas tentang model sinektik dalam menulis cerpen. Difokuskan pada pengembangan kreativitas melalui analogi, kiasan, dan suasana belajar yang menyenangkan agar mahasiswa mampu menghasilkan karya tulis yang lebih orisinal dan berkualitas. Keduanya saling berkaitan karena pengelolaan kondisi psikologis melalui hipnosis membantu menciptakan kesiapan mental mahasiswa, sedangkan model sinektik mengarahkan kesiapan tersebut ke dalam aktivitas kreatif, khususnya dalam menulis cerpen. Dengan demikian, kedua pembahasan tersebut membentuk satu kesatuan dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kreativitas mahasiswa. Selanjutnya ada refleksi mahasiswa. Dari kedua bab tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh kemampuan berpikir serta kondisi psikologis seperti motivasi, kepercayaan diri, dan pengelolaan pikiran. Suasana belajar yang positif dan nyaman berperan penting dalam meningkatkan fokus dan hasil belajar. Selain itu, model sinektik menunjukkan bahwa kreativitas dapat dikembangkan melalui metode pembelajaran yang tepat seperti penggunaan analogi dan kiasan dalam menulis cerpen. Pendekatan yang menyenangkan membantu mahasiswa lebih bebas mengekspresikan ide dan mengembangkan kemampuan kreatif. Sebagai mahasiswa, penting untuk meningkatkan kepercayaan diri, berani mengemukakan ide, tidak takut melakukan kesalahan, serta membangun kebiasaan belajar yang positif agar kemampuan akademik dan kreativitas dapat berkembang secara seimbang. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, berdasarkan hasil pembacaan bab 2 dan bab 3, buku dahsyatnya otak bawah sadar efektivitas hipnosis dalam menulis cerpen dapat disimpulkan bahwa keberhasilan belajar mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti motivasi, kepercayaan diri, dan pengelolaan pikiran. Pemanfaatan pendekatan yang berfokus pada pikiran bawah sadar dapat membantu menciptakan kondisi belajar yang lebih positif sehingga mahasiswa lebih siap menerima pembelajaran. Selain itu, pengembangan kreativitas melalui model pembelajaran yang inovatif mampu membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan, khususnya dalam menulis cerpen. Pendekatan yang mendorong imajinasi, kebebasan berpikir, dan suasana belajar yang menyenangkan terbukti dapat meningkatkan kualitas ide dan hasil karya mahasiswa. Dengan demikian, kombinasi aspek psikologis dan kreativitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Demikian pemaparan saya mengenai laporan hasil pembacaan buku dahsyatnya otak bawah sadar efektivitas hipnosis dalam menulis cerpen. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa motivasi, kepercayaan diri, serta kreativitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan menulis dan keberhasilan belajar. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.